Jadi ini ya, diketahui kecepatan sailing boat 7 knot menghasilkan daya tahan kapal atau RT itu 1300 Newton. Diameter propeller yang dirancang adalah 0,543. Terus ditanya tentukan RPS dan RPD kapal tersebut. Terus catatannya itu kecepatan servis sama dengan kecepatan advance, terus R sama dengan T, terus P per D yang digunakan adalah 0,5. Kalau misalnya sini kita buat 0,7 ya, 0,7 ya, 0,7 ya, 0,7 saja. Terus kita ingin mencari ini ya. Kalau misalnya dalam menghitung sebuah daya yang harus dilakukan, yaitu biasanya ada yang namanya engine margin ya, engine margin. Jadi dalam menghitung engine margin ini ada dua kondisi. Yang pertama bare hull atau dia dalam kondisi bare hull, terus kondisi air tenang, sehingga kondisi air tenang ya. Terus berarti terus ada kondisi engine margin ya. Kondisi engine margin ini kondisi pada saat bukan engine margin ya, sea margin ya. Sea margin, terus lambungnya sudah ada namanya fouling ya, sudah ada fouling sekitar 30%, 30% sudah ada fouling atau biota laut itu ya. Terus imagine ini kondisi di mana lambung sudah ada fouling 30%, terus cuaca si state-nya 3 gitu ya, state-nya 3. Jadi ini si margin ini adalah sekitar 20 sampai 30% ya, tergantung kondisi di mana kapal beroperasi. Tapi di sini tidak dibuat ya. Yang penting RT ini tidak ada keterangannya dalam soal apakah ini termasuk sea margin apa tidak ya. Kalau misalnya dalam perhitungan kapal itu adalah ada sea marginnya 20 sampai 30%. Terus saya mau jelaskan juga ya, kalau misalnya kecepatan servis ya sama dengan kecepatan advance, kalau di realnya, kondisi realnya itu di mana kecepatan advance itu lebih tinggi daripada kecepatan servis ya. Tapi dalam soal ini dibuat sama. Demikian juga R dan T ya. Sebenarnya thrust itu harus lebih besar daripada resisten ya. Dalam soal ini dibuat sama ya. Sabar ya. Sabar ya.
Jadi yang pertama kita lakukan untuk menghitung KT per J pangkat 2. Ini adalah kondisi propeller, kondisi beban ya, beban propeller. Kondisi beban propeller di mana kita menghitung KT per J pangkat 2, di mana KT itu rumusnya kalau kita masih ingat T dibagi rho N pangkat 2 D pangkat 4 ya. Terus J itu sama dengan FA dibagi N D ya. Di mana N itu adalah RPS dari propeller dan D itu diameter propeller dan T itu adalah thrust ya. Gaya dorong itu FA itu adalah kecepatan advance ya. Kecepatan fluida ketika dia masuk ke diskus propeller. Ya. Ini yang pertama, kita menghitung KT per J pangkat 2. Fungsi ini dilakukan untuk apa? Ya. Kenapa J-nya pangkat 2? Ya. Kenapa J-nya pangkat 2? Karena kita ingin menghilangkan yang namanya N. Ya. Pada J ini ya, kita ingin menghilangkan N karena dia tidak diketahui, karena itu yang ingin kita cari ya pada nilai KT ini ya. Kenapa dia pangkat 2? Karena nilai N harus kita hilangkan. Kalau misalnya KT per J pangkat 2 sama dengan nilai ini T dibagi rho N pangkat 2 D pangkat 4 dibagi ini ya PA per N D pangkat 2. Ini bisa kita kali ya dalam T dibagi rho N pangkat 2 D pangkat 4 terus PA pangkat 2 per N pangkat 2 D pangkat 2. Seperti ini ya. Kalau ini bisa dihapus ya, ini hapus saya buat warna lainnya biar lebih keren. Nah, ini dihapus, ini dihapus, ini tinggal 2 ya, tinggal 2. Oke. Makanya saya bilang kenapa pangkat 2, agar nilai N-nya tidak ada ya, tidak ada. Akhirnya nanti rumus ini ya, T dibagi ya, T per rho D pangkat 2 dan FA pangkat 2. Nah, yang sisa itu adalah ini ya. Yang sisa itu ini D-nya pangkat 2 dan PA ya. Nah, ini jadi nilai KT ya, KT per J pangkat 2. Jadi nilai N-nya tidak ada lagi di sini ya. Nilai N. Terus selanjutnya ya, kita masukkan nilai-nilai yang ini semua ya. Nilai ini semua kita masukkan. T-nya itu nilainya adalah 1000 ya, 1300. Terus rho-nya itu adalah 102 ya, 102
0,025 karena satuannya Newton. Diameternya 0,34, pangkat 2, 0,53 ya, 0,53 pangkat 2, 0,53, terus dikali kecepatan advance itu sama dengan kecepatan service itu 7 knot ya, 7 knot kecepatan. Dan kita harus mengganti 7 knot ini menjadi meter per sekon. Catatan ini kecepatan service sama dengan kecepatan advance sama dengan 7 knot. Kalau misalnya dirubah ke meter per sekon, 7 kali 0,5144. Itu dapat 3,6 ya. 3,6 meter per sekon. Kalkulator 7 dikali 0,536 saja. Nah, ini dimasukkan ke sini ya. 3,6 pangkat 2. Kalau kita hasilkan itu hasilnya jadi 1,300. Ini kita kalikan dulu. Ya, dapat hasilnya 3731,48. Dibulatkan ke atas 8. Terus hasil ini kita coba bagi ya, 1300 bagi 3731,48. Ini dapat 0,035 ya. Kita buat bulatnya 0,35. Ini hasil dari perhitungan KT lot ya. Ini disebut dengan KT lot sama dengan KT per T pangkat 2. Hasilnya dapat ini 0,35. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Bingungnya di mana? Bilang aja, Pak, saya bingung. Ini biar saya ulang. Oke.
lot ya. Jadi KT per J pangkat 2 sama dengan 0,35. Ini sama juga dengan KT sama dengan 0,35 J pangkat 2. Ini ya, J pangkat 2 ini. J itu apa? Ayo. Saya mau tanya satu orang ini. Aduh, saya capek-capek ngajar. Ada yang tahu J itu apa? Nijar. J itu apa? Halo? Siapa yang tahu J itu apa? J itu ya, option advance ya. Tidak ada yang menjawab. Tunggu malang nasib saya. Ya, dimana option J itu adalah KT itu adalah koefisien torsi, koefisien thrust ya, thrust atau koefisien gaya dorong ya, koefisien gaya dorong. J itu adalah koefisien advance di mana rumusnya itu FA per MD ya. Ini adalah kecepatan putar ya. Jumlah putaran dikali dengan dimensi kecepatan putar. Ini satuannya 1 per L, 1 per M ya. Sedangkan ini meter per sekon. Satuannya ini meter sekon. Terus ini di sini KT load ya, atau beban dari propeller ya. Beban dari propeller. Selanjutnya dari sini kita akan membuat grafik dari KT load ya. Tahap selanjutnya saya tidak tahu ini tahap berapa. Tahap selanjutnya membuat grafik KT. Tapi kita buat sebuah tabel. Ini agak ribet. Tabel misalnya J, ini J pangkat 2, terus KT load-nya berapa. Sesuai dengan ini ya, sesuai dengan ini. Karena soal ini sebenarnya untuk propeller ya. Ini propeller yang digunakan, kalau tidak salah ini ada 3 blade ya. Blade diagram karakteristik propeller, KT kaki, J efisiensi upon water. Jadi di sini kita lihat yang sumbu X itu adalah J, terus yang ini adalah sumbu X itu adalah J koefisien advance, yang Y itu adalah ini ya. Ini 10 kaki, ini efisiensi, dan ini adalah koefisien thrust, ya, ini koefisien torsi. Terus di sini kita buat variasikan dari 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 sampai dengan ini 1,6 ya, 1,6. Jadi kita buat seperti ini, misalnya 0,
Kalau dia 0, pangkat 0 ya 0, kalau misalnya 1, kalau pangkat 0,1 ya, sesuai dengan ini 0,1, 0,1 berarti 0,01, 0,2, lebih enak kita buat di Excel. Ini J, ini J pangkat 2, ini katelot ya. Nanti kita pakai rumus yang ini ya, untuk menentukan katelotnya. 0,3 J pangkat 2. Ini 0, 0,1, 0,2. Terus ini sama dengan ini dipangkatkan 2. Terus ingat katelot itu rumusnya tadi nol koma tiga lima J pangkat 2. Sama dengan ini dikali ini ya. Oh, ini harus dikunci. Oke. Yes. Oke. 4. Ya, pakai F4 untuk mengunci nilai ini ya. Ketika saya mengkopinya ke bawah, dia tidak ikut. Nah, jadi ini nilainya ya. Ini J, saya buat beda warna, dan ini katelotnya. Terus nilai ini dimasukkan ke kurva yang tadi ya, kurva karakteristik propeller itu, nilai ini dimasukkan ke sana ya, nilai ini, nilai katelot versus J dimasukkan ke diagram karakteristik propeller. Nilai ini dimasukkan ke diagram karakteristik propeller. Nah ini diagramnya, diagramnya ini. Saya bilang dalam soal ini yang dipakai adalah P per D untuk 0,7 ya. P per D yang saya gunakan dalam soal ini adalah 0,7. Yang ini 0,7. Jadi KT kaki yang digunakan adalah 0,7 ya. Berarti ini yang digunakan. Saya akan coba buat dia warna biru ya. Yang digunakan adalah 0,5,
Nah, ini untuk uh, kaki ya, ini satu, ini agak sangat susah. Saya coba cari grafik yang lain yang lebih bagus. Ya, kita coba pakai yang ini ya. Ini lebih jelas. Saya akan print screen. Ini saya lengkapi dulu. Uh, ini 0,1, ini 0,04, 0,04, ini 0,3, 0,09, 0,4, 0,16, 0,5, 0,25, 0,6, 0,36, 0,7, 0,49. Terus ini katelotnya, ini 0, ini 0,035, 0,014, 0,0315, 0,056, 0,0875, 0,126, 0,1715. Jadi nilai-nilai ini kita masukkan ke sini ya. Ini agak ribet. Jadi misalnya 0,10, terus dia 0,1, ini 0,1 sekitar di sini. Terus koefisien torsinya ya. Ya, ini sumbu Y yang sebelah kiri itu adalah koefisien torsi yang ini ya. Koefisien torsi, koefisien thrust, ini koefisien torsi ya.
Jadi pada saat dia 0,0, pada saat J-nya 0, KT-nya 0. Ya. Pada saat yang di akhir yang ini, kita baca yang ini ya. Yang ini. Yang dibaca itu kolom yang ini dan yang ini. Dibaca, terus dibuat kurva ya. Dibuat kurva. Ini 0,035, ini sangat riskan. Sedangkan di sini kan ini 0,1 ya. Terus ini di tengah ini adalah 0,3 ya, 0,3 ya. Di sini saya buat di sini 0,3, ini 0,1 ya, 0,3 0,1, ini 0,5, dan dia di 0,1 itu di 6. Di sini 0,1-nya di sini ya. Saya buat warna merah ya. 0,12 atau ini kita buat ya, ini dan ini ya. Di 0,5 J sekitar sini ya, dia itu KT load-nya 0,08, 0,1 nanti itu sekitar sini ya. Saya ibaratkan dia nanti dia di sekitar sini ya. Ya, terus pada 0,6 ya. Peaknya sekitar sini. 0,61, 0, ini 0,6, J-nya 0,6 di sini ya. KT load-nya itu 0,12, 0,13 lah kita taruh ya, 0,13. Dia agak ke atas ya. Karena ini 1, dia agak ke sini ya. Terus 0,7 dia itu mau menyentuh 2 ya. 0,7 dia 0,13 KT load-nya dia sekitar sini. 0,7 di tengah ini dia sekitar sini ya, kira-kira seperti itu. Kalau kita hitung yang lainnya, dia akan kurvanya, kalau saya buat warna hitam ya, kurvanya dia akan seperti ini, menyentuh ini, menyentuh ini, menyentuh ini ya, sampai dia ke atas gitu ya. Ini adalah KT load. Ya, ini menyentuh titik ini ya, titik ini titik ini, titik ini. Kalau kita buat 0,8 itu dia 0,2, 0,8 di sini, 0,2 ke atas. .8 itu 0,22. Jadi kurvanya di sini. Ya. Terus ini adalah KT load. Nah, ini cara membuat kurvanya ya, kurva KT load. Dari sini ada yang mau ditanya? Halo? Masih belum, Pak. Belum, karena nggak ngerti. Gimana nih? Ini Yogi ini belum pernah masuk kayaknya. Silahkan juga lihat dulu, mana tahu dari dilihat bisa muncul pertanyaan.
yang kita gunakan tadi kan saya bilang P per D sama dengan 0,7. Berarti 0,7 kita gunakan yang ini ya. Ini kan dimulai dari 0,5. Yang garis lurus itu ya keterangan garis lurus begini itu adalah KT, garis putus-putus itu adalah kaki, terus yang lengkungan itu adalah efisiensi open water ya. Efisiensi open water. Ini keterangan dari kurva ini. Dimulai dari yang paling kecil 0,5, 0,6, 0,7. Jadi yang kita gunakan, yang saya buat gambarnya warna biru ya, 0,7 yang ini. Karena ini kan dimulai dari 0,5 yang paling kecil, 0,6. Yang digunakan adalah yang ini. Nah, itu ya. Terus itu yang paling penting ya. Terus efisiensinya yang digunakan yang ini. Ini 0,5, 0,6, 0,7 ini efisiensinya. Nah, ini ya. Ini efisiensi 0, efisiensi open water, ini KT-nya ya. Terus kita ingin langsung pertanyaan nomor satunya, RPS atau N ya. Berapa RPS atau N ya. Kita harus perhatikan interseksi ya, intersection ya, KT dan KT lot ya. Ya ini KT ya, ini KT dan KT. Jadi intersectionnya di titik ini ya, intersectionnya antara KT lot yang ini dan KT ini ya, intersectionnya di sini. Saya buat warna hijau ya, intersectionnya di sini ya. Terus kalau saya tarik garis ya, tarik garis dari sini ya, garis ke atas gitu ya. Ya misalnya garisnya ini ya, dia menyentuh garis ini ya. Nah, kita lihat J-nya berapa ya. Kalau misalnya ini 0,5, ini 0,6, berarti misalnya ini 0,5, 0, berapa ya? 0,57. 0,56 misalnya, 0,56. Dari garis lurus ini. Ya, jadi intersectionnya saya buat seperti ini ya. Ini KT lot, terus ini KT-nya propeller ya. Ini interseksinya di mana, dibuat garis vertikal ke atas. Kita buat garis vertikal ke atas seperti ini. Terus nilai J-nya berapa? Yang terlihat di sini. Yang terlihat di sini misalnya 5,6 ya, 0,56. Berarti J dari gambar ini, J sama dengan 0,56 ya. Nah, langsung kamu masuk ke nilai J. J sama dengan FA per N pangkat D. Kita ingin mencari RPS ya, nomor satunya mencari RPS berarti N ya. N tinggal kali silang saja ya. Kali silang di replace ya, J dan N-nya, berarti N sama dengan kecepatan advance dibagi dengan J dan diameter. Nah, saya tulis ulang di sini, N sama dengan kecepatan advance dibagi J kali diameter. Kecepatan advance-nya itu tadi ya, kecepatan advance itu
3,6 J-nya itu 0,56, diameternya 0,53 meter, 0,53, berarti 3,6 dibagi, kita kalikan ini. (0,56) dikali 0,53, ya dapat 0,29 kalau kita 0,3 saja ya, 0,3. Terus 3,6 dibagi 0,3, dapat 12 ya, 12. Jadi dapat 12 ya, atau RPS. Jadi propeller ini berputar setiap detiknya rotasi per second ya. Jadi 12 rotasi dalam setiap detik, itu pengertiannya. Ini dapat yang satu 12 RPS ya, 12 RPS. Terus kalau kita mencari efisiensi open water, kita langsung dari sini ya. Nah, ini efisiensi open waternya dari garis vertikal ini ya, dari garis vertikal ini yang kena efisiensi P per D-nya 0,7 yang ini. Saya buat warna hijau. Yang ini. Ya. Terus saya tarik garis ke efisiensi. Dan efisiensi ini ya, efisiensi. Tarik ke sini. Ya. Nah, dia sudah dapat efisiensinya 0,6. Ya, efisiensi di sini yang kelihatan. Nah, di sini efisiensinya yang kelihatan apa? Ya. Dan ini efisiensi sama dengan 0,6. Kalau di sini 7 dan 0,65. Jadi efisiensinya adalah 0,65. Efisiensi sama dengan 0,65. Terus yang ditanya sekali adalah P per D ya. P per D itu rumusnya 2 I kali N ya. I kali N. Sekarang kita N-nya sudah ada ya. N-nya dapat ini kan Pi 3,14 atau 22/7, 3,14 atau 22/7. Sekarang ini yang harus kita cari ya, I atau torsi ya. I adalah torsi. Kita lihat dari sini juga ya. Kita lihat yang ini kakinya berapa gitu. Kaki di sini kalau kita perhatikan yang garis putus-putus ini, kalau saya zoom lagi, yang ini ya 0,5, 0,6, 0,7. Jadi yang kita gunakan yang ini ya, yang saya buat garis putus-putus ini.
Nah, ini kan garis lurus ya. Terus kaki yang digunakan yang ini. Ya, terus dia menyentuh di titik ini ya, titik interseksinya garis vertikal dengan kaki itu di sini ya, di sini. Terus kita tarik garis ke arah sini. Ya, ke arah sini interseksinya ke arah sini. Nah, kira-kira kakinya di sini, kakinya di sini. Jadi ini kakinya misalnya kalau ini 0,02 berarti di sini 0, ini 0,01 berarti 0,013 ya, 0,013. Kakinya 0,013. Kakinya 0,013. Untuk lebih jelasnya penggunaan kurva itu bisa dilihat pada ini ya. Ya misalnya ini tadi interseksinya ya ini interseksinya misalnya ini KT tadi ya, interseksinya di sini. Terus kita lihat J-nya di mana ya, J di mana. Terus efisiensinya bisa dilihat di sini karena ini di sini. Terus efisiensi terus untuk kakinya pada garis yang sama ya, pada garis yang sama kita melihat kakinya di sini kaki. Nah, pada garis vertikal yang sama. Untuk menentukan garis vertikal ini intersection antara KT dan KT gitu ya, KT intersection dengan KT load sama KT-nya karakteristik propeller di titik ini. Di titik ini kamu buat garis vertikal ke atas ya, garis vertikal ke atas. Itu yang nomor 3 ini ya. Terus kamu lihat J1 di sini berapa. Terus kamu lihat efisiensi open waternya di sini berapa ya. Terus untuk kakinya ini grafik kaki seharusnya ini putus-putus ya. Kamu lihat ke sini kakinya berapa. Seperti itu ya. Kuncinya ya intersection dan garis vertikalnya. Terus lihat P per D-nya yang kamu gunakan apa. Oke, terus kaki ya, kaki. Kalau masih ingat, kaki sama dengan I per rho N pangkat 2 D pangkat 5 ya. Ini rumusnya. D pangkat 5. Nah, ini dihubungkan ke sini ya. Saya buat warna merah. Ini warna merah ya. Berarti I sama dengan, tinggal kali silang ya. Ini kali silang ke sini. Kaki rho N pangkat 2 D pangkat 5. Nilai ini dimasukkan ke sini ya. Jadi P per D sama dengan 2I kaki rho N pangkat 2 D pangkat 5. Terus kali N ya. Jangan lupa ada N-nya. Ini untuk kaki Ki ya. Yang ini saya ganti ya.
Jadi N-nya pangkat 3 ya, karena ini ada N, dia nilai yang sama, ini dan ini. Dua Rho N pangkat 3, D pangkat 5. Sudah, nilai ini semua ada ya. Nilai ini semua ada. Kasih dapat dari sini. Rho-nya itu 1025 untuk massa jenis air laut. Putarannya 12 RPS, D-nya itu tadi itu 0,53. Langsung kita coba hitung ya. Ini 2 dikali 22/7, kakinya itu dikali 0,013, Rho-nya dikali 1025, RPS-nya itu dapat 12 pangkat 3, D-nya 0,53. Pangkat 5 ya. Tinggal kita kalikan saja, akan dapat nilai dari paper D, daya ya, dayanya. Nah, dapat ini ya. 6052,7 ya. 6052,7, 6052,7, 6052,7 watt ya. Atau sama dengan 6,0527 kilowatt. Oke, ini paper D-nya ya. Paper D. Kalau misalnya PT sama dengan T dikali FA, kerasnya tadi 1300 dikali kecepatan advance,
300, kita pakai expansnya. Oh, berapa yang tadi? 3,6. 3,6. Kalau kita kasihkan ya, 4 berapa kan? 4680, 4680, 4680 watt. Ini kalau dibuat jadi 4,68 kilowatt. Ini PT. Kalau kita lihat PT per PD, efisiensi baling-baling ya. PT per PD efisiensi baling-baling. PT per PD sama dengan efisiensi baling-baling. PT-nya itu 4,68 dibagi 6,0. Sabar ya. Sorry ya, anak saya jatuh lagi. Dia pijak lantai yang basah, akhirnya jatuh. Oke, jadi ini kalau dibagi dapat efisiensi open water juga ya. 4,68 bagi 6,053 dapat 0,77 efisiensi open water. Efisiensi balik-balik. Oke.
Oke, ini satu soal tapi pengerjaannya sangat panjang. Membuat kita susah ya. Semangat, harus bisa ya. Harus bisa. Yang paling penting itu membaca grafiknya. Ini yang paling penting, membaca grafik kaki. Misalnya kita sudah mendapatkan nilai J, ya, KT lot, kita sudah membuat grafiknya, intersection antara KT dan KT. Intersectionnya di mana? Nah, di titik ini, yang kurva 1, buat garis vertikal ke atas. Ya. Garis vertikal ke atas, dari sini kamu mencari, dari garis vertikal ini, kamu mencari nilai J, mencari nilai ada ya, nilai J dan mencari nilai kaki. Misalnya ini, dan mencari nilai efisiensi open water. Tinggal lihat dari garis vertikal atas ini yang berintersection atau berpotongan dengan kurva-kurva ini. Kalau misalnya nilai J, biasa saja sumbu X-nya berpotongan di mana? Di titik 3. Lihat nilai J. Ya. Kalau mencari nilai efisiensi open water, lihat open waternya di sini. Ya. Langsung lihat ke sisi kanan, karena dia di sini menunjukkan open waternya di sebelah kanan. Kalau misalnya melihat nilai kaki, kurva kakinya ini, intersectionnya di sini, langsung lihat ke sebelah kiri, dapat nilai kaki. Tinggal dibaca di sini ya. Kalau misalnya ini 10 kaki, ya 10 kaki, misalnya kamu dapat di sini 0,1, berarti kaki sama dengan 0,1 dibagi 10, hasilnya 0,01. Ini, ya. Itu yang perlu dibaca. Nah, dari membaca kurva ini, ada yang mau ditanya? Dari membaca kurva? Halo? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Oke, saya harap tahu ya. Nanti hasil rekamannya akan saya kirim lagi, bisa dilihat lagi ya. Kalau tidak ada yang bertanya, Siapa? saya anggap. Iya, Pak, siap. Baik, Pak. Jadi tahun depan.